Seekor singa memimpin sholat jenazah seorang hamba Allah. Ketika singa itu sujud, bulu-bulu di tubuh semua yang hadir berdiri. Apa hubungan antara singa ini dan hamba Allah itu? Dan bagaimana dia berubah dari makhluk buas menjadi makhluk yang damai? Mari kita ketahui kisah yang luar biasa ini. Di tepi hutan lebat, ada sebuah desa. Penduduk desa menggantungkan hidup mereka pada pertanian dan pemeliharaan ternak. Namun, hidup mereka terancam oleh ketakutan terhadap seekor singa buas. Begitu malam tiba, singa itu akan masuk ke desa, dan dari satu rumah atau lainnya, sapi dan kambing pun menghilang. Bukan hanya itu, ia juga mulai menyerang anak-anak dan orang tua. Bayang-bayang ketakutan menyelimuti seluruh desa. Orang-orang menengadahkan tangan berdoa kepada Allah. Wahai Rabb, kirimkanlah seorang hambamu yang engkau cintai, yang akan memberi hidayah kepada singa ini dan melindungi anak-anak serta ternak kami. Penduduk desa hanya keluar rumah pada siang hari. Begitu senja tiba, semua menutup pintu dan jendela, lalu bersembunyi di dalam. Jika ada musafir yang tanpa sengaja lewat di jalan itu, keesokan harinya tak ditemukan apapun selain jasadnya. Kadang hanya tulang belulang, kadang pakaian berlumur darah. Atas kehendak Allah, seorang hamba Allah yang soleh datang ke desa itu. Ketika waktu sholat tiba, ia duduk di bawah sebuah pohon untuk menunaikannya. Wajahnya bercahaya, mengenakan jubah putih, tasbih di tangannya. Beberapa penduduk desa bergegas menghampiri dan memperingatkannya. Huzur, di sini ada seekor singa yang sangat ganas. Ia tidak membiarkan seorang musafir pun kembali hidup-hidup. Tolong, pergilah ke tempat lain. Namun sang wali Allah tetap tenggelam dalam ibadah. Usai solat, ia tersenyum lembut dan berkata, "Hari ini, kita lihat apa yang akan dilakukan singa itu. Aku datang ke sini atas perintah Allah." Mata penduduk desa berkaca-kaca. Sambil menangis, mereka menceritakan penderitaan mereka. Sang wali menatap langit dan menarik nafas dalam. Dalam mimpi, aku melihat wajah anak-anak desa ini. Dikatakan kepadaku, desa ini menunggumu. Jangan khawatir. Malam pun turun dengan kegelapan pekat. Sang wali Allah duduk di bawah pohon berdoa. Ya Allah, bimbinglah binatang ini ke jalan yang lurus. Tiba-tiba, raungan singa menggunjang hutan. Matanya memerah seakan-akan ia gila karena lapar memakan manusia. Namun, ketika mendengar tilawah Al-Quran, ia seketika berhenti. Dengan lantunan tilawah yang merdu, burung-burung pun menjadi diam. Singa itu tertegun, hanya duduk terpaku memandang wajah bercahaya itu. Setelah ibadah selesai, wali Allah melihat singa yang menakutkan itu kini duduk bersimpuh di kakinya, layaknya seorang anak kecil. Sang wali tersenyum lembut dan memanggil, "Datanglah, wahai anakku, aku juga akan menunjukkan kepadamu jalan Allah." Inilah singa yang menakutkan. Namanya saja membuat anak-anak gemetar ketakutan. Matanya merah, tubuhnya bergaris. Gerak-geriknya penuh dengan kebuasan. Malam itu, ia keluar mencari mangsa. Tetapi yang ditemukannya adalah seorang manusia agung. Seorang kekasih Allah. Singa ingin mengaum berulang kali. Namun tak ada suara keluar dari tenggorokannya. Kedua kakinya bergetar. Ia mundur perlahan, dan matanya jatuh pada tangan sang wali. Di tangan itu hanya ada tanda ibadah, tanpa noda darah, tanpa jejak kezaliman, hanya cahaya yang bersinar. Sang wali membuka matanya perlahan. Tatapannya langsung mengenai mata singa, dan seakan waktu berhenti. Ia berkata, "Wahai makhluk Allah, aku telah lama menantimu. Hari ini engkau datang." Singa itu tertegun. Dialah raja hutan, namun kini tampak seperti seorang anak tak berdaya.
Sang wali mengulurkan tangan dan berkata, "Datanglah wahai anakku, engkau sudah sangat lelah." Singa itu menundukkan kepala perlahan dan tubuh besarnya rebah di kaki sang wali, seperti seorang anak yang mencari perlindungan di pangkuan ibunya. Air mata mulai menetes dari matanya. Ya, binatang buas itu kini menangis. Wali Allah mengusap kepalanya dan berkata, "Engkau juga ciptaan Allah. Ruhmu mungkin telah tersesat, tetapi hari ini ia telah menemukan jalannya." Sepanjang malam, singa itu tetap di samping sang wali. Beliau terus berdoa, dan singa hanya menatap dalam keheningan, seakan setiap kata tertanam di dalam hatinya. Pagi pun tiba, dan azan subuh terdengar. Wali Allah berkata kepada singa, "Mulai hari ini, engkau bukan hanya raja hutan, engkau adalah penjaga perdamaian. Siapa yang menundukkan kepala atas nama Rabbku, dia tidak akan pernah lagi menjadi buas." Singa itu menatap ke langit dan menarik napas panjang, seakan beban 100 tahun turun dari hatinya. Sejak hari itu, singa berubah total. Ia tidak lagi mengaum, tidak menyerang siapapun, dan menjadi sosok kedamaian yang hidup. Penduduk desa melihat pemandangan itu lalu bersujud, memanjatkan syukur kepada Allah. Kedamaian telah kembali ke desa kami. Hari-hari pun berlalu, dan singa itu duduk di kaki wali Allah, tenggelam dalam ibadah. Orang-orang menatapnya dengan penuh keheranan. Singa tidak menyakiti siapapun. Bahkan ketika melihat anak-anak atau hewan ternak, ia melewati mereka dengan tenang. Penduduk desa tidak lagi takut kepada singa itu. Justru mereka takut bila ia tidak ada. Tetapi kehendak Allah berbeda. Pada suatu hari, wali Allah tiba-tiba jatuh sakit demam. Wajahnya pucat, suaranya lemah, namun cahaya iman di wajahnya tetap bersinar. Seluruh desa pun sibuk merawatnya. Suatu malam, dengan isyarat lembut, wali Allah memanggil imam dan para tetua desa. Wajahnya masih penuh cahaya dan wibawa, namun suaranya membawa jejak kesedihan. Ia berkata, "Duduklah wahai anak-anakku, hari ini aku akan menyampaikan sesuatu yang merupakan amanah dari Robku." Semua pun duduk dalam keheningan. Dengan suara lembut ia berkata, "Waktuku telah dekat, pesan yang kubawa sudah kusampaikan kepadamu. Tetapi setelah aku pergi, janganlah putus asa. Ujian akan datang, kalian akan dicoba untuk dilemahkan, namun jangan sekali-kali menundukkan kepala. Ingatlah hanya Rob kalian." Air mata mengalir dari mata penduduk desa. Para wanita berdoa, sementara beberapa anak duduk diam di dekat kaki wali Allah. Ia menatap ke langit, seakan menunggu sebuah isyarat tak terlihat. Lalu ia berbalik kepada semua dan berkata, "Dalam pemakamanku akan hadir seorang sahabat istimewa. Dia bukan manusia, bukan ulama, tetapi seorang hamba Allah yang setia." Penduduk desa saling memandang dengan heran. Wali Allah melanjutkan, "Ia akan datang dengan diam, bersujud, dan berdoa. Jangan takut, ia akan hadir sebagai pelindung." Seorang pria bertanya dengan suara gemetar, "Apakah itu bukan singa? Binatang buas itu?" Wali Allah tersenyum dan menjawab, "Ya, singa itu juga. Dahulu kalian menyebutnya buas, kini ia seorang yang berzikir kepada Allah." Semua terdiam. Wali Allah mengangkat tangan dan berkata, "Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, ia tidak lagi buas." Sepanjang malam, singa itu duduk di samping wali Allah. Cahaya bulan menyinari tubuhnya. Matanya dipenuhi kesedihan yang aneh. Seakan ia memahami segalanya, mendengarkan dengan hati, dan bersiap untuk sesuatu. Kondisi wali Allah semakin memburuk. Penduduk desa mencoba segala doa, ruqyah, dan obat. Namun penyakitnya terus bertambah parah. Hingga pada suatu malam, menjelang fajar, wali Allah perlahan menutup mata. Tasbih jatuh dari tangannya, dan dengan senyum lembut, ia meninggalkan dunia ini. Seluruh desa menjadi sunyi.
Hari itu tidak ada yang mengumandangkan azan, burung-burung pun tidak bernyanyi. Singa itu yang duduk kaku di samping jenazah tiba-tiba mengaum seakan ada yang merobek hatinya. Saat penduduk desa membungkus tubuh wali Allah dengan kain kafan dan mengangkatnya ke usungan, imam pun mengumumkan, sholat jenazah akan dilaksanakan setelah asar. Orang-orang mulai berkerumun. Penduduk desa sekitar, murid lama dan beberapa musafir. Semua bertanya-tanya dalam hati, apakah singa itu akan datang? Ada yang gelisah, anak-anak ketakutan, para wanita berdoa. Jenazah dibawa menuju pemakaman. Matahari hari itu tampak suram. Imam pun menyuruh semua berdiri berbaris. Lalu muncullah pemandangan yang tak terbayangkan, kemunculan singa itu. Ia menundukkan kepala dan berjalan perlahan mendekat. Beberapa orang gemetar kakinya. Seorang wanita hampir berteriak, tetapi imam segera menenangkannya dan berkata, "Tenanglah, wali Allah sudah berkata, singa ini adalah tamu kita, jangan takut padanya." Singa itu duduk di samping jenazah. Dari tenggorokannya keluar suara rintihan. Ia menatap sekali pada wajah wali Allah yang tampak dari balik kain kafan. Wajah yang masih bercahaya dengan nur dan senyum penuh ketenangan. Salat jenazah pun dimulai. Pada setiap takbir, singa itu bersujud ke tanah. Binatang yang dulu menakutkan itu kini berjalan seiring dengan manusia, tanpa auman, tanpa kekerasan. Ia hanya menemani perjalanan terakhir mursyidnya, wali Allah yang dicintainya. Saat imam memulai sholat jenazah, singa berdiri diam di belakang barisan manusia. Setiap kali takbir, ia menundukkan kepala dan bersujud. Dan ketika doa dibacakan, ia menatap ke langit, seakan turut berdoa bagi kekasihnya di hadapan Rob. Pemandangan aneh ini membuat penduduk desa menangis terseduh-seduh. Setelah sholat jenazah, wali Allah dimakamkan. Singa itu datang dan duduk kaku di samping kubur. Ia menatap tanah seakan berkata dalam hati, "Engkau telah pergi, meninggalkanku sendirian." Sejak hari itu, singa tidak pernah kembali ke hutan. Kubur itulah menjadi rumahnya. Panas, hujan, siang, maupun malam, tidak ada yang bisa membuatnya pergi dari sana. Ia tidak makan, tidak berburu, hanya duduk diam. Kadang air mata jatuh dari matanya, dan kadang ia meraung seakan hatinya dicabik-cabik. Penduduk desa berkali-kali meletakkan daging, air, dan susu di depannya. Tetapi ia tidak menyentuh apapun. Jika seseorang mendekat, ia hanya mengangkat kepala sebentar, lalu kembali menundukkannya di atas kubur. Para tetua desa berkata, "Sepanjang hidup kami telah melihat banyak kesetiaan, tetapi pelajaran keteguhan dari binatang ini melampaui segala yang kami bayangkan." Dalam keheningan malam, ketika semua orang tertidur, terdengar suara tangisan lembut dari arah kuburan, seakan sebuah hati hancur sepenuhnya. Singa yang dulu aumannya membuat seluruh desa gemetar, kini menangis seperti seorang anak kecil yang tak berdaya. Beberapa orang bersaksi, pada suatu malam, singa itu menatap ke langit dan merintih. "Wahai Rabbku, Engkau telah membebaskanku dari sifat buas. Kini sampaikanlah aku kepada sahabatmu itu." Tubuhnya semakin lemah, matanya penuh dengan kehampaan. Namun ketekunannya tidak pernah berkurang. Ia tidak meninggalkan kubur, tidak kembali ke hutan. Setiap malam ia habiskan dengan air mata, setiap siang dengan doa yang hening. Suatu hari, beberapa anak desa melihat pemandangan menakjubkan. Singa duduk di atas kubur, dan cahaya aneh menari di sekelilingnya, seolah cahaya surgawi melingkupinya. Anak-anak segera berlari memberitahu penduduk desa. Saat mereka datang, hati mereka terguncang.
Singa itu bersujud di atas kubur, tubuhnya memancarkan cahaya gaib, seakan hadir ruh suci di sekitarnya. Dari mulutnya terdengar kalimat iman. Malam itu singa tampak lebih letih dari sebelumnya. Ia meletakkan kepalanya di tanah dan memejamkan mata. Itu adalah tidur pertamanya. Dalam tidurnya, ia sampai ke alam mimpi, sebuah dunia sunyi, bercahaya, penuh kedamaian. Di sana berdiri kekasih Allah yang ia cintai, berpakaian putih, wajah bercahaya, tangan memegang tasbih. Singa segera menundukkan kepalanya. Sang wali tersenyum lembut dan berkata, "Bangunlah anakku, aku memang menunggumu." Singa terkejut mengangkat kepalanya, matanya basah. Wali itu meletakkan tangan di kepalanya dan berkata, "Suatu hari, bencana besar akan menimpa desa ini, penyakit dan kelaparan. Manusia akan lapar, lemah, dan putus asa. Saat itu, seorang ibu akan kehilangan anak yatimnya di hutan. Teriakannya akan sampai ke Arash. Engkau tidak akan diam. Engkau kini bukan hanya seekor singa. Engkau telah menjadi penjaga ciptaan Rabbku." Air mata mengalir dari mata singa. Kata-kata wali Allah itu tertanam dalam hatinya. Ia mengerti bahwa tugasnya belum selesai. Wali itu berkata, "Baiklah, ketika waktunya tiba, engkau akan bangkit dari kubur dan hadir sebagai jawaban atas tangisan sang ibu." Cahaya terang menyebar ke segala arah. Mimpi itu pun berakhir. Singa terbangun. Dahinya basah oleh keringat. Ia duduk diam. Tetapi kali ini hatinya dipenuhi cahaya baru. Cahaya sebuah amanah agung. Tiba-tiba desa mengalami perubahan aneh. Burung-burung terbang pergi, sumur-sumur mulai mengering. Satu demi satu, orang jatuh sakit, demam, batuk. Tubuh melemah. Semua terkunci di rumah. Sawah kosong. Ternak terkena penyakit. Anak-anak lemah tak berdaya. Imam masjid setelah azan mengumumkan, ini bukan sekadar kelaparan. Ini adalah ujian. Ini adalah waktu untuk bertobat. Di desa itu ada seorang janda bernama Fatimah. Satu-satunya harta yang ia miliki adalah putranya yang berusia 6 tahun, Sulaiman. Suatu hari Sulaiman juga terserang demam. Fatimah pergi ke hutan untuk mencari tanaman obat. Namun, tanpa sepengetahuan siapapun, anaknya keluar dari rumah. Ketika Fatimah kembali, Sulaiman sudah tidak ada di mana-mana. Sebuah pemandangan yang memilukan hati. Fatimah berlari tanpa alas kaki, rambut kusut, mata penuh air mata, sambil berteriak, "Apakah ada yang melihat anakku? Di mana Sulaimanku?" Desa sunyi. Tidak ada satupun yang memberi jawaban. Malam itu, singa di samping kubur menjadi gelisah. Ia menatap ke langit, seakan dari hatinya terdengar suara. Waktunya telah tiba. Singa itu bangkit dari sisi kubur. Penduduk desa terkejut, mengintip dari pintu dan jendela. Singa yang selama berbulan-bulan tidak bergerak, kini melangkah cepat menuju hutan. Namun dalam langkahnya tidak ada kepuasan, hanya rasa tanggung jawab yang agung. Sepanjang malam, ia menjelajahi hutan, semak belukar, pepohonan, gunung, sungai. Akhirnya, ia mendengar tangisan lemah. Di bawah sebuah batu, ia menemukan Sulaiman yang terluka dan gemetar. Nafas anak itu lemah, matanya terpejam. Singa segera mendekat. Dengan sangat lembut, singa mengangkat anak itu dengan mulutnya. Nafas Sulaiman mulai kembali normal, seakan malaikat dari langit menyentuhnya. Keesokan paginya, penduduk desa berkumpul di dekat masjid. Semua terkejut melihat singa berdiri di samping kubur wali Allah dan di punggungnya Sulaiman tertidur. Aman, tenang, hidup. Fatimah berlari mendekat. Singa perlahan menurunkan anak itu ke tanah. Fatimah memeluk putranya erat-erat dan sujud sambil berkata, "Ya Allah, Engkau telah mengembalikan anakku, dan Engkau mengembalikannya melalui makhluk yang dulu kami kira sebagai monster." Seluruh desa pun sujud. Ada yang menangis mendengar tangisan seorang ibu, ada yang mencium kaki singa.
Imam desa berkata, singa ini kini bukan lagi raja hutan. Ia adalah amanah dari mimpi seorang wali. Ia adalah tanda dari Allah. Hari-hari di desa kini dipenuhi berkah. Singa setiap hari duduk di samping kubur, dalam diam dengan mata terpejam mendengarkan. Ia menuntun anak-anak melewati jalan hutan. Di atas kubur wali Allah, sampai hari ini, sekali dalam seminggu terlihat cahaya turun dari langit. Penduduk desa kini menerima singa itu. Sebagian menyebutnya fakir hutan. Suatu hari, seorang musafir tua datang ke desa. Wajahnya dipenuhi cahaya spiritual. Ia duduk di samping singa, menyeka air matanya, lalu berkata, "Wahai makhluk, engkau telah mengubah sifatmu. Dahulu engkau buas, kini engkau simbol dari pesan Allah. Tapi tahukah engkau, ujianmu belum berakhir." Singa mengangkat pandangannya, seakan ia sudah mengetahui sesuatu. Orang tua itu mengambil segenggam tanah dan berkata, "Barang siapa dipilih Allah, diuji pula dengan ujiannya." Pada minggu itu, datang bahaya baru. Hutan di dekat desa terbakar hebat. Burung dan hewan berlarian menyelamatkan diri. Penduduk desa menyembunyikan anak-anak mereka di dalam rumah. Namun seorang anak yatim terjebak di tengah api. Ia tersesat saat bermain di hutan. Teriakannya sampai ke telinga singa yang duduk di samping kubur. Dan saat itu juga, singa berdiri. Di depan mata penduduk desa yang terkejut, singa itu berlari menuju hutan yang terbakar. Di sana api menyala hebat, tak seorang pun berani masuk. Tetapi di mata singa tidak ada sedikit pun rasa takut. Ia melompat masuk ke dalam kobaran api. Api berkobar di sekelilingnya. Daun-daun kering terbakar, asap hitam memenuhi langit. Mengabaikan nyawanya sendiri, singa itu berlari menuju suara tangisan. Di balik semak, ia menemukan anak yang pingsan. Dengan lembut, sebagaimana seorang ibu mengangkat bayinya, ia mengangkat anak itu dengan mulutnya dan menyelamatkannya. Ketika kembali ke desa, tubuhnya penuh luka bakar. Langkahnya lelah, tetapi matanya penuh kepuasan. Ibu sang anak segera memeluk putranya erat-erat. Seluruh penduduk desa berkumpul mengelilingi singa. Malam itu, orang-orang soleh di desa melihat mimpi yang sama. Di sebuah taman surga, seorang hamba Allah yang dicintai sedang berjalan. Di sampingnya ada seekor singa bercahaya. Cahaya terpancar dari bawah kakinya. Orang soleh itu tersenyum dan berkata, "Inilah hewan yang dulu ganas seperti iblis. Tuhanku telah mengubah tabiatnya. Kini dia bukan hanya raja hutan, tapi penjaga terhormat di sisi kuburku. Ia setia dalam persahabatan dan menjaganya dengan sempurna." Dalam mimpi itu, semua mendengar suara ilahi. "Makhlukku yang berubah demiku, aku ubah dia dengan rahmatku. Singa ini adalah pembawa pesanku." Sementara itu, di atas kubur orang soleh itu dibangun sebuah makam. Kerumunan manusia semakin banyak. Dari desa-desa sekitar hingga kota-kota jauh, orang-orang datang untuk berziarah. Mereka membaca Fatihah, berdoa, dan berzikir dengan tasbih. Namun, mulai muncul kebiasaan aneh. Ada yang menutup kubur dengan kain, ada yang mengambil tanahnya dan menganggapnya berkah. Perlahan-lahan kubur itu berubah menjadi tempat ibadah. Dan yang paling mengejutkan, orang-orang mulai memanggil singa itu dengan nama Baba Singa. Baba Singa menolong saat bahaya. Doa Baba Singa selalu dikabulkan. Apapun yang diminta di kaki Baba Singa pasti diberikan. Beberapa wanita bersujud di depan singa, memohon kesembuhan dari penyakit dan berharap diberi anak. Ada juga yang menyentuh cakarnya, meletakkannya di kepala mereka, lalu berkata, "Kami datang ke hadapanmu Baba, kasihanilah kami." Singa hanya diam, melihat dan mengerti semuanya, tapi di dalam hatinya ia terbakar. Malam demi malam, ia berjalan gelisah di sekitar kuburan. Kadang ia menatap ke arah kubur, kadang ke langit. Keadaan ini baginya sudah tak tertahankan. Namun ia hanyalah makhluk bisu, tak punya bahasa untuk mengungkapkan. Lalu datanglah malam penentu. Di samping kubur,
Di bawah cahaya bulan yang terang, singa itu berbaring dengan rasa sakit yang hebat di dadanya. Saat itu pintu mimpi terbuka. Kembali tampak orang soleh itu dengan wajah bercahaya. Tapi kali ini raut wajahnya penuh amarah dan kesedihan. Singa segera tersungkur dalam sujud. Seakan tahu bahwa malam ini ia akan mendengar kata-kata yang sangat berat. Orang soleh itu berkata dengan suara tegas, "Apa yang sedang terjadi, wahai anakku? Ini bukan pesan yang kutinggalkan. Manusia kini memanggil kita, melupakan Rob mereka. Mereka menundukkan kepala di kaki kita, meninggalkan sujud kepada Rabbul Alamin yang telah memberi kita kehormatan." Singa mengangkat kepalanya, matanya penuh rasa malu, tak berdaya dan air mata. Orang soleh itu berkata, "Bukankah engkau setia kepadaku? Engkau ikut dalam jenazahku. Engkau menjaga kuburku. Kini saatnya engkau menjaga pesanku." Singa menundukkan pandangannya. Orang soleh itu meletakkan tangannya perlahan di dada singa dan berkata, "Atas perintah Rob, hari ini engkau diberi bahasa." Tiba-tiba cahaya menyinari seluruh tubuh singa. Ia hendak mengaum, tetapi aumannya kali ini penuh dengan rasa sakit sekaligus kekuatan hidayah. Pergilah, panggil manusia ke jalan tauhid. Dan mimpi itu pun berakhir. Di desa sedang ada keramaian. Orang-orang berdesakan di sekitar kubur. Ada yang mencium kubur, ada yang memanggil singa dengan sebutan baba. Bahkan ada seorang wanita yang sampai bersujud di hadapan singa. Dan saat itulah momen bersejarah itu datang. Singa mengaum dengan keras, tapi kali ini bukan auman biasa melainkan suara yang jelas. "Berhenti!" Seluruh suasana menjadi hening. Semua terkejut. Mata terpaku, mulut terdiam. Singa perlahan maju ke tengah orang-orang dan berkata, "Apa yang kalian lakukan? Orang yang kalian tundukkan kepalanya di kakinya, ia dahulu siang dan malam bersujud hanya kepada Rob. Orang yang kalian panggil, ia mengingat Robnya di setiap helaan napas." Seseorang berteriak, "Singa ini berbicara." Singa menatap ke langit dan berkata, "Ini adalah kuasa Robku, agar aku dapat memberi kalian pelajaran." Air mata mengalir dari mata singa. Ia menunjuk ke arah kubur dan berkata, "Ini hanyalah sebuah kubur, tempat seorang wali Allah. Tapi ini bukan tempat ibadah, melainkan tempat pelajaran. Cintailah dia, hormatilah dia, tetapi jangan lupakan Rabb kalian. Dialah yang menyelesaikan semua masalah. Dialah yang memenuhi segala kebutuhan." Orang-orang terdiam, seakan bumi berhenti berputar. Singa mengaum keras, "Jangan berbuat syirik. Jangan menyekutukan siapapun dengan Rabbul Alamin yang telah menjadikanku penjaga kalian. Aku dahulu singa buas. Dia yang menjadikanku pelindung ciptaannya. Dan hari ini, kalian menjadikan sahabat Allah sebagai Tuhan." Seorang wanita menangis terseduh. "Maafkan kami, Baba Singa. Kami tersesat." Singa dengan suara bergetar berkata, "Aku bukan Baba. Aku hanyalah seorang hamba. Hamba Allah." Saat itu, langit tiba-tiba dipenuhi awan. Petir pun menyambar, dan dari kubur terpancar cahaya nurani yang terang. Seakan-akan orang saleh itu tersenyum dan berkata, "Wahai anakku, engkau telah menyampaikan pesanku." Seluruh desa pun tersungkur dalam sujud. Sejak hari itu, manusia meninggalkan syirik. Di sisi kubur hanya ada doa. Dan singa tidak lagi duduk di sana. Ia pindah ke samping masjid. Ia bukan lagi baba, melainkan tanda hidup dari hidayah. Hari demi hari berlalu, singa itu menghabiskan sisa hidupnya di bawah bayangan kubur. Tubuhnya kini hanya tinggal rangka kurus. Di matanya tak ada lagi keganasan, hanya basah oleh air mata. Ia tidak lagi berburu, tidak lagi mengaum. Setiap kali orang datang ke kubur,
Ia hanya duduk diam, seperti seorang penjaga, seorang saksi, seorang hamba yang setia. Anak-anak bermain di sisinya. Para wanita memanggilnya Baba Singa, namun setiap kali ia menundukkan pandangan, seolah berkata, "Aku bukan Baba, aku sendiri hanyalah pendosa yang memohon ampunan." Suatu hari, keadaan singa mulai memburuk. Nafasnya menjadi berat. Dengan mata yang basah oleh air mata, ia menatap ke langit. Tiba-tiba, kelopak matanya terasa gerat. Dalam mimpi, ia kembali melihat wali Allah itu. Wajah penuh cahaya, senyum penuh ketenangan. Wali itu mendekat dan mengulurkan tangan. "Wahai anakku, waktumu telah tiba. Pesan yang engkau bawa sudah engkau sampaikan. Kini kembalilah ke sisiku." Air mata mengalir dari mata singa. Ia berkata, "Wahai Syekh, apakah Rabku akan menerimaku? Bukankah aku dulu singa yang buas dan menakutkan?" Wali Allah tersenyum dan berkata, "Rob yang mengutus Nabi Musa bahkan kepada Fir'aun, mengapa rahmatnya tidak akan ada untukmu? Engkau telah melakukan sesuatu yang banyak manusia pun tidak sanggup melakukannya. Engkau telah mengangkat suara kebenaran melawan syirik." Singa itu terbangun dalam keheranan, lalu dalam mimpinya, ia tersungkur dalam sujud. "Wahai Robku, engkau telah menjadikanku dari seekor binatang buas menjadi seorang hamba. Terimalah aku." Keesokan harinya, matahari tampak sedikit muram. Langit pun seakan berduka. Orang-orang yang datang ke sisi kubur melihat singa itu terbaring. Ia telah tertidur dalam tidur yang abadi. Tidak ada auman, tidak ada gerakan, hanya ketenangan yang sempurna. Seseorang berkata perlahan, "Baba Singa telah pergi." Lalu seorang tua berdiri dan berkata, "Tidak, dia bukanlah seorang baba. Dia adalah seorang hamba Allah yang taat. Berikan kepadanya kehormatan yang layak bagi makhluk yang solih dan setia. Dia telah menjauhkan kalian dari syirik dan melindungi keturunan kalian." Mata orang-orang dipenuhi air mata. Diputuskanlah, singa itu akan dikuburkan di samping kuburan wali Allah. Tubuhnya terasa begitu ringan, seakan-akan ruhnya telah lebih dulu naik ke langit. Saat kubur digali, terlihat cahaya lembut dari nur. Ada yang berkata, wali Allah tersenyum, menyambut sahabat setianya. Singa itu diletakkan di dalam tanah. Orang-orang membaca doa, dan kali ini semua lisan hanya menyebut nama Allah. Namun manusia tidak mampu melupakan singa itu. Di tempat yang dulu dinyalakan lilin, kini terdengar bacaan Al-Quran. Di tempat yang dulu diikat benang, kini tangan-tangan terangkat dalam doa. Manusia telah belajar muliakan hamba-hamba Allah yang dicintai, tetapi ibadah hanyalah untuk Allah semata. Suatu hari, seorang anak datang ke sisi kubur dan bertanya, "Ibu, apakah singa itu yang berbaring di sini?" Ibunya tersenyum dan menjawab, "Iya nak, tapi dia bukan seorang baba. Dia hanyalah seekor singa yang telah menunjukkan jalan kepada kita seperti seorang ayah sejati. Dia mengajarkan jangan pernah meminta pertolongan kepada siapapun selain Allah." Anak itu berkata, "Kalau begitu mengapa kita pergi ke tempat keramat? Mengapa kita bernazar?" Mata sang ibu berkaca-kaca. Ia menjawab, "Karena nak, masih ada orang yang lupa. Mereka mengira orang yang berbaring di bawah tanah bisa melakukan segalanya." Anak itu dengan tegas berkata, "Tidak, ibu. Mulai sekarang, aku hanya akan berdoa kepada Allah." Demikianlah kubur singa itu menjadi sebuah tanda, petunjuk, kebenaran, dan tauhid. Namun, kubur ini meninggalkan pesan abadi. Wahai manusia, jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kekasih Allah memberi hidayah, tetapi mereka bukan Rabb. Hormatilah mereka, ambillah pelajaran dari mereka, tetapi mintalah hanya kepadanya yang Maha Pemberi. Di zaman sekarang, syirik muncul dalam berbagai bentuk. Bernazar di makam, meminta sesuatu di depan kuburan, menyalakan pelita, atau memanggil dengan ucapan, "Ya Ghauth,"
atau Ya Ali. Semua ini adalah amalan yang menjadikan makhluk setara dengan Sang Pencipta. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Seorang darwis pemula mulai berkata, "Nyalakan pelita di rumah Allah, jangan berharap apapun dari kuburan. Berdoalah hanya kepadanya, yang maha mendengar dan maha menjawab, hanya kepada Allah semata." Ia menuliskan di depan tempat itu, "Sebelum bernazar di sini, pikirkanlah, apakah engkau menadahkan tanganmu kepada makhluk atau kepada Sang Pencipta?" Perlahan-lahan manusia mulai sadar. Masjid-masjid kembali hidup. Di hati manusia, cahaya kebesaran Allah mulai berkilau. Inilah pesan utama dari kisah ini. Cahaya tauhid mengusir kegelapan syirik.